Oke guys, balik lagi di channel Tech with Black ya, channel yang menginspirasi kalian semua, anjay. Jadi langsung aja, jadi ada salah satu viewer gue yang namanya Kendra Arkananta. Dia minta tolong buat racikan PC pakai Intel Core i5 3470, VGA RX 550, RAM 8GB dual channel. Jadi sabi lah ya, gampang ini mah ya. Kita langsung fokus ke videonya, let's go. Guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini gue akan membahas racikan PC permintaan viewer yang meminta tolong gue pakai, pertama yang pakai Intel Core i5 3470. Ini udah 4 core 4 thread ya. Gue udah baca. Udah 4 core 4 thread. Frekuensi dasar prosesornya 3,2 GHz, frekuensi turbo maxnya 3,6 GHz. DDP-nya 77 watt di sini. Habis itu keluaran tahun 2012, 77 watt. Menurut gua sih agak gede ya, karena di era sekarang dengan spesifikasi seperti ini biasa 65 watt, bedanya 12 watt tuh gede sih. Ada Intel HD Graphics 2500 LGA 1155, jadi motherboard yang bisa dipakai di sini motherboard socket LGA 1155. Jadi langsung aja. Untuk motherboardnya gue pakai Intel LGA 1155, ini H61CS back panel. Jadi ini gue pakai merek ECS. Emang motherboard murah sih, tapi menurut gua ini kondisi bekas ya, tapi gimana ya, namanya juga ini gua racikan PC DDR3 Plato. Ini prosesornya tahun 2012. Yang kedua, gua pengen buat racikan PC murah aja gitu, jadi menurut gua sih ini udah oke sih. Untuk RAM itu gua ambil yang dual channel ini. Jadi ini kan satu kepingnya 389.000, situ kali 2 aja, jadi totalnya kalian hitung sendiri berapa, karena MTK gue bego. 300 kali 2 680 ya, 700 berapa lah, 778.000 kali, gue nggak tahu, gue lupa. Pokoknya kalian kali 2 aja. Ini total satu kepingnya 389.000. Ini satu kepingnya 8 GB 8 GB ya. Jadi di sini gue ambilnya 16 GB 16 GB jadinya. Tapi di sini motherboardnya support gak ya? Iya, support up to 16 GB. Jadi support 16 GB. Jadi lu harus berterima kasih sama gua, bro. Gua tingkatin lu punya RAM jadi 16 GB, gak 8 GB, bro. Dia speednya 1333 MHz. Support dual channel sampai 1600, 1033, 1066. Non overclock, jadi so far is okay. Gak ada persoalannya di sini ya. Kita lanjut aja langsung ya, karena dari motherboardnya sama RAM-nya udah fix, udah match. Untuk VGA tersendiri gue putusin buat ambil power color VGA RX 550. Dia minta tolong 2 GB. Jadi gue di sini ambil power color di sini. Ini harganya 1,6 juta. Gue nggak tahu harga pasaran di di toko-toko offline berapa, karena gue udah kagak pernah ngikutin di toko-toko offline kayak gitu-gitu. Tapi yang gue cari-cari di sini nih, ini masih sekitar 1 jutaan, bro. Ini untuk RX 550 ya, 2 GB ya. Di toko online semua orang berani jual kisaran hampir mendekati 2 juta ataupun 1 jutaan. Menurut gua ambil yang tengah-tengahnya aja. Jadi gua ambil 1,6 juta ini dari power color ya, RX 550 2 GB Red Dragon. Engine clock up sampai 11.190 MHz, terus goblok. Memory clocknya tembus 1750 MHz. Ini Direct Support X12 ya, Direct X Support 12. Menurut gua sih ini udah oke sih. Display connector Dell DVI-D HDMI DisplayPort. Ya standar lah. Emang begitu kan. Menurut gua ini udah oke. Respon sangat baik segala macem. Jadi ini gua racikan PC-nya pakai RX 50 ini ya guys ya. Kalau saran gua sih ini gua buat racikannya, maksud gua tuh lu beli ke toko offline langsung, lu catat-catat, lu beli step by step, lu rakit sendiri kalau bisa gitu sih. Kalau enggak lu minta tolong toko racikin aja, bro. Toko langsung rakitin juga bisa sebenarnya. Untuk casing PC itu tergantung selera. Kalau menurut gua nggak mahal-mahal banget, jadi nggak perlu RGB sih. Menurut gua sih casing PC Simbada SIM 5 cukup lah tanpa power supply ya. Jadi sini gua langsung beli aja tanpa power supply, harga 180.000. Lanjut, gak usah lama-lama lah casing mah. Harddisk juga nggak perlu lama-lama ya. Harddisk tuh 1 tera di sini gua pakai. Karena menurut gue 500 GB ngapain gitu. Mending 1 tera sekalian lu nyimpen video, gaming apa segala macam, kan nggak mungkin kecil. Untuk SSD ini kita pakai SATA 3 6 GB per second swing gitu. Ini 120 GB penyimpanannya, jadi menurut gue udah oke buat
buat booting Windows, kata goblok. Kalau buat nyimpen game juga menurut gua masih ada space ya, simpen game aja di SSD. Karena loadingnya tuh super cepat dibanding harddisk. Karena harddisk pakai piringan, SSD pakai, aduh gue bingung jelasinnya cok. Integrated gitu, gimana gue jelasinnya ya? Ya pakai piringan tapi dia pakai ya gitulah. Untuk pen prosesor yang nggak penting ya, penting maksud gue tapi nggak perlu dibahas sampai detail. Asal muter nyala udahlah. Heatsinknya juga dong, ya ini standar sih emang gue. Kecuali liquid cooler 2 juta, 3 juta oke lah gue bahas. Untuk power supply gue putusin buat ambil 500 watt. Ini dari Infinity. Menurut gue Infinity udah cukup oke juga sih dari segi power supply ya. Harganya 485.000 tapi kayak Cooler Master, Deep Cool itu menurut gue power supply yang oke sih. Tapi ini juga oke juga. Tapi mereka yang dari segi merek kalian harus akui itu gila sih. Terkenal banget mendunia kan. Untuk harganya total ini 4.702.000 itu belum termasuk ongkir. Jadi saran gue, kalau lu merasa kayak gue bisa racik PC offline ya, lu langsung ke toko offline aja. Lu langsung buat racikannya, langsung lu beli tak udah langsung sikat. Jadi kita langsung aja di sini kita lihat prosesor Intel Core i5 3470 RX 550 ya. Ini tapi gue rame 16 GB ini. 8 GB sekeping kan, jadi 16 GB kali 2 16 GB. Jadi coba jangan gue mau 16 GB masalahnya. 16 GB 16 GB RAM. Saya gue dapetnya 16 GB RAM bro, gue buatnya 16 GB sih, 4 GB plus 8 GB all setting 1080p. Jadi di sini tested all setting PUBG Steam. Sebenarnya dia nggak request buat main game apa sih. Tapi di sini kalau kalian lihat nih 4 GB plus 8 GB 1080p jalan ya, logikanya kalau seperti ini aja jalan, setting 1K jalan ya, ultra setting aja nih jalan sih. RX 550 aja masih smooth, agak smooth ini, masih udah agak patah ultra. Saran gue setting height aja kalau main PUBG ya. Agak smooth nih, kalau PUBG height masih smooth nih. Udah ultra dia udah agak patah-patah sih. Pengen sih gue buat konten kayak gini tapi gue gak ada duit ya anjir buat bikin buat ini. Gimana biar gue bisa ngalahin channel gadgetin ya, kocak. Target gue ngalahin gadgetin berapa tahun lagi gitu. Itu that's my target, tapi gue harus nekat nih. Call of Duty Warzone. Anjir smooth banget, kocak. Ini topi sihir animation. Gua bikin animation bisa tapi nggak bisa gerak goblok. Karakternya doang nggak bisa buat. 1080p low setting high textures. Menurut gua ya, ini racikan PC sih kece sih, bro. Kita langsung aja 15 game ya. Ini kita sambil ngobrol lah. GTA 5 aja smooth banget sih ini. Menurut racikan PC budget hampir 5 juta, 4,7 juta, pakai Intel Core i5 3470, RX 550. Menurut gue udah oke sih, RAM-nya 16 GB, pakai SSD, pakai hard disk. Kurang apa coba? Gak full set sih ini PC-nya doang sih. Ini belum termasuk jambul ya. Belum termasuk kawan-kawannya kayak monitor, keyboard, mouse, headset. Belum kalau install Windows-nya lagi, kalau yang ori atau yang gimana gitu kan, kadang-kadang gitu sih. Kalian lihat GTA 5 tuh dia masih jalan di sekitar 57 fps tuh, 60 fps tuh. Udah oke banget lah. Ini Watch Dogs juga. Watch Dogs 2 gila. Lihat aja animasi itu, teksturnya dia punya pohon, dia punya rendernya cepet, dia punya awan-awannya kalian lihat. Lihat tuh, dia punya render. Itu dia masih tembus 40-an fps itu. Masih oke itu. CPU-nya juga nggak gitu panas-panas banget tuh, CPU-nya juga. Tapi ini RAM-nya ambil 8 GB, ini gede. RAM ambil ini sampai 6 GB lumayan ini.
Menurut gua RAM 16 GB udah oke banget, gila. Budgetnya 4,7 ya sayang ya. Jadi sayang anjay. Percaya sama gua lu gak bakal nyesel beli ini PC sih. Tapi pasti ada yang lebih bagus lagi dengan harga sama. Gak ada habis-habisnya, sumpah. Kadang-kadang racikan PC itu gak ada yang perfect gitu, kecuali duitnya perfect gitu. Lu racikan PC 5 juta sama budget 10 juta juga pasti menang 10 juta. Mau 5 juta yang A, mau 5 juta yang B, pasti ada performanya, pasti agak mirip-mirip. Mau beda 3 FPS, 10 FPS tadi beda tipis gitu. Kecuali 5 juta sama 10 juta. Makanya kadang-kadang kalau ada yang komen mending pakai ini, mending pakai itu. Tapi kalau ada yang bener, misal gue yang salah, ini kan nggak fix, itu gue seneng tuh. Gue lebih seneng yang kayak ada yang salah, ada yang kritik. Tapi bahasanya yang sopan, gue lebih seneng gitu. Karena kita kan itu kritik yang baik gitu. Kalau udah bahasa kasar itu bukan kritik, ngari ribut sama gue, kocak. Kritik itu maksudnya membuka pikiran kita menjadi lebih luas, anjay. Bukannya kita defense sendiri terus dulu, nggak bakal berkembang kita. Tapi bahasa yang sopan gitu. Itu namanya mengkritik, bukan menghujat. Hitman 3 juga jalan ini. Semua game jalan, dari Forza juga. Ini sebenarnya gue pengen main game Forza nih, tapi gimana laptop gue bisa meledak. Ini by the way, ini spesifikasinya apa dulu ya? Sama sih, cuma beda di RAM doang. RAM dia 4 GB aja, gimana? Gue 16 GB dual channel. Valheim. Ini dia sampai rekor nih, yakin gue. Game yang dimainin si Brando sama kawan-kawannya itu kocak. Battlefield aja jalan ini. Ini Battlefield dia jalan loh ini. Ini sekitaran berapa ini ya? 30-an FPS, tapi jalan sih. Battlefield gede loh. Habis itu dia game berat itu. Grafiknya kayak gitu, gila. Awan-awannya detail banget. Origin orang Indo jarang main. Far Cry orang Indo jarang main. Valorant. Sebenarnya nih kalau gaming selalu katakan gue gini, kalau game yang bertaya jalan ya editing Adobe Premiere jalan, tapi kalau buat animation, buat ngeblender, buat hal-hal yang berhubungan sama animasi tahap gila-gilaan itu, buat yang super, jangan ya. Ini prosesor cuma 4 core 4 thread ya, sayang. Cuma buat editing standar-standar yang gak gimana-gimana banget gitu, kayak sewajarnya lah. Apalagi buat animator gitu. Valorant jalan sini, Valorant jalannya sekitaran berapa tuh, kocak. Itu Valorant dia jalan sekitar 140 fps itu, 160 fps itu udah pasti jalan. Saran gue sih kalau main game sih nggak perlu letak kanan sih, jangan terlalu letak kiri ya, sedang aja, medium, jangan terlalu high. Shadow of the Tomb Raider. Nah ini Cyberpunk jalan gitu. Thank you yang udah komen ya. Ini gue lah. By the way ini gue maaf banget loh, banyak yang konten, banyak yang minta tolong, tapi nggak ada yang raci, nggak ada yang sampai kayak kawer gitu. Sedih gue. Ya kadang-kadang kan gue nyari duit juga bro. Tapi satu sisi gue kalau nggak itu gue nggak ada konten juga kadang-kadang. Gue mau bikin konten racikan PC murah terus sebenarnya. Karena viewernya agak dapet gue dari situ. Kalau viewer kadang rame kadang kagak. Tapi ini oke sih, gue pintar-pintar buat judul aja buat kalian juga. So far oke lah ya, nggak ada persoalan ya. Jadi udah lagi deh. Ini Cyberpunk udah jalan tuh, setting off semua ya, tahu diri ya, sayang ya. Jadi ya udahlah. Please like, comment, dan subscribe. Thank you yang udah nonton video sampai habis. Semoga video bermanfaat. Dan see you in next video. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa sawer dong. Gue udah paling nggak sebulan 200 ribu, kalau enggak sehari 20 ribu lah, sebulan 500, oke? Anjay, gue ngemis-ngemis banget tiap hari. Udah, semoga channel ini menginspirasi kalian semua. Thank you.